Halo guys, welcome back Maniac Racing Indonesia. Hari ini saya lagi ada di Lumajang di acara Black Parade 11 event enduro racing gitu guys. Jadi trail enduro gitu guys. Nah, dan kebetulan di Black Parade ini ada Om Darius yang ikut meramaikan event Black Parade ini guys, yang ke-11 di Lumajang. Oke, kita gerebek kamarnya dan ada sedikit yang pengen dibahas sama Om Darius soal mendadak drag bike yang lagi rame di Instagram ini guys. Oke, saya sudah ada di kamarnya, kita masuk. Selamat malam Om Darius. Om Oboy. Sehat Om? Sehat. Oke. Masuk bro. Oke, duduk ya Om. Mari. Saya ganggu waktunya nggak apa sedikit, bentar Om. Aman. Kebetulan banget saya juga ikut datang menyaksikan gelaran event Black Parade ini, luar biasa banget sih. Mantap ya. Mantap. Ini event enduro keberapa? 11 ya? Enggak, yang didatengin. Event enduro kedua kali Om. Kedua. Yang pertama di IHE Merapi. IHE Merapi. Ya, itu juga rame. Rame luar biasa itu ya, karena ada laga yang Pak Suryo ketemu Pak Waluyo Ya, itu yang 1 miliar. 1 miliar. Wow, itu. Dan kedua ini Black Parade, kebetulan saya hari ini ikut tim Heina Yogyakarta. Mantap. Kalau Oboy Ini tim plus 62. Plus INT. 62. Ya, jadi yang inisiatornya waktu itu Abah Fatir. Dia ngajak saya, Ibnu Jamil, David John Scott. Dengan kita awal-awal main trail, jadi kan Fatir beli, Ya. habis itu Ibnu Jamil beli. Oke. Terus David udah punya TS dan suka main karena dia rumah di belakang rumah dia banyak jalur lah. Ada sirkuitnya gitu. Ya. Oke. Terus akhirnya saya beli gitu. Jadi ini yang berempat nih yang diajak main lah, dan sempat main bareng juga gitu. Sampai akhirnya David beli KTM juga. Gitu. Tapi akhirnya yang bikin tim balap kita bertiga. Ibnu Jamil lebih ke cross country ya ininya gitu. Jadi kita lebih ke enduronya. Enduro. Tapi emang hobi juga ya Om enduro. Akhirnya Motornya Om Darius? Motor pertama pakai hari Husky. pakai. Kalau hari ini pakai gas-gas ya. Oh, gas-gas. Oke. Pakai gas-gas guys. Itu 350 atau 300. 300 ya? Oke, gas-gas 300 hari ini. Oke, saya pengen bahas sedikit sih Om. Siap. Karena yang kemarin kan ini lagi ramai banget di Instagram atau sosial media pun, TikTok, Instagram ataupun YouTube, ada mungkin yang sudah bahas soal mendadak drag bike. Wis. Dan mungkin sudah banyak yang tahu gelaran event itu Om Darius juga ikut serta dalam gelaran event ini. Nah, oke. Mungkin boleh diceritain sedikit nih Om, seperti apa sih persiapan Om Darius dan tim Ya. mendadak drag bike sejauh ini Om? Persiapannya mungkin bisa dibilang udah 85-90% ya. 90%. Udah ya, pendaftaran udah dibuka juga by system kan, bisa online tapi nanti bisa on the spot juga. Cuma kita berharap sih ini masalah edukasi juga, semua kan udah sistem online kan. Nah, kita kalau kemarin di Street Race Jakarta diterapkan bisa 100% online. Oke. Nah, ini mudah-mudahan di mendadak drag bisa diterapkan online juga, mengenalkan gitu. Karena kalau buat teman-teman panitia itu dan peserta, biasanya kalau daftar kan selalu ditanya regulasinya gimana. Ya pasti. Nah, kalau satu nanya di grup gitu ya, satu nanya ntar udah ketemu kan? gitu kan. Lu nanya lagi yang sama gitu kan, capek. Iya. Nah, kalau baik online by system itu di dalam aplikasinya udah ada semua. Iya sih. Jadi tinggal dibuka, tinggal dibaca gitu. Oke. Jadi literasi juga gitu kan. Gitu. Jadi Nah, mudah-mudahan ini bisa apa namanya? Bisa terwujud lah. Terwujud ya, mengenalkan program lagi ya. Ya, ada. gitu. Nanti awal minggu depan ini nanti Om Ergus berangkat ke Thailand untuk jemput tim ABY sama beberapa joki, karena mereka itu belum pernah keluar Thailand pakai pesawat. Oh, Gitu. iya. Kalau mereka pernah ke Malaysia tapi lewat darat. Nah, kan pasti ada perbedaan tuh, bea cukainya segala macam gitu-gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa lancar karena mereka akan bawa 2 motor ABY. ABY 2 motor basic ninja semua ya? Basic ninja semua. Basic
castingnya aja semua guys. Gitu. Jadi nanti ya didampingin lah sama Mergus. Kalau Mergus kan udah biasa RRC. Kemarin ke Thailand juga dia yang bantu semuanya biar bisa apa namanya lancar aksesnya dan ke ya dibantu sama teman-teman bea cukai dan imigrasi Indonesia juga karena ternyata mereka ngikutin juga. Luar biasa banget. Tapi benar-benar real ya Om, mengundang tim Thailand dan pembalap Thailand ke Indonesia ya Om ya. Iya ini apa ya sebenarnya kalau bicara mendadak drag itu kan mungkin kalau kemarin saya nggak ikutan sama event ini kan sebenarnya ke Thailand itu eventnya Tekno sama Om Ergus ya kan kolaborasi lah mereka. Saya ngikut gitu sebagai media partner kan butuh support segala macam. Ya udah ayo Om kita ikut gitu. Nah saya nggak punya bengkel, nggak punya brand buat jualan, adanya channel YouTube gitu kan. Ya udah saya ikut media partner deh. Tapi secara konten tetap saya respect sama teman-teman karena kan ini eventnya teman-teman nih. Jadi misalnya mereka latihan 2 minggu, tiap hari ada konten. Saya paling bikin satu, wrap up aja semuanya. Nah saya bikin yang teman-teman mungkin belum dibahas gitu kan. Saya bikin list pertanyaan. Yang jadi host juga Om Ergus. Dia buka acara, dia nanya Kohan gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu. Kayak gitu-gitu aja gitu. Terus karena live, saya pikir mungkin banyak yang live in streaming gitu ya. Banyak. Jadi saya pikir kenapa enggak kita belajar juga edukasi untuk ngambil sesuatu itu secara legal gitu, ya kan. Jadi ya udah bicara sama NGO, kita tanya gimana syarat dari mereka kalau kita mau streaming live. Akhirnya dikasih tahu, wah lumayan nih saya bilang kan. Lumayan juga nih kalau bayar segitu ya kan buat. Tapi mahal gak sih waktu Om Darius mungkin konfirmasi pada pihak NGO untuk live streaming ditayangin di lumayan mahal ya. Hitungannya sih mahal. Hitungannya mahal. Ya walaupun kalau di-compare sama olahraga lain mungkin nggak semahal itu ya gitu. Tapi ya buat kita channel YouTube juga belum sejuta subscriber. OTW. Jadi lumayan hitungannya dan wah ini kalau ngebuang duit segitu cuma buat live sayang juga gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama tim, kita sepakat untuk ya udah coba aja kita bikinin eventnya sekalian di sini gitu. Nah kebetulan ada teman-teman brand lah yang support. Mereka mau undang komunitasnya untuk nonton bareng segala macam. Acara kecil di Bekasi tapi ternyata yang datang banyak. Bludak. Mereka ngundang 200 yang datang hampir 800. Wah. Iya. Di luar dugaan berarti. Di luar dugaan gitu. Dan kita juga di luar dugaan, ternyata live streamingnya rame ya gitu kan. Bahkan ada tim yang waktu itu bantu kita untuk live streaming Jakarta bilang ini mereka pegang beberapa live streaming bahkan yang punya basis fans besar gitu ya. Belum pernah nih yang sampai peaknya segitu gitu kan. Jadi kita juga terima kasih banyak sama komunitas pecinta balap lurus nih se-Indonesia yang udah ngikutin gitu kan dan udah bahkan mungkin ratusan ribu subscriber. Itu 3 hari nambah 200.000 subscriber. rekor. Cuma ya jadi ya ada sisi positif, ada sisi yang mungkin kalau secara channel kan channelnya awalnya channel keluarga. Jadi agak sekarang kalau bikin konten bahkan motoran di luar drag kadang suka nggak ditonton juga. Nah ini jadi jadi kegalauan juga kan. Iya sih. Tapi balik ke tadi akhirnya dari situlah muncul kita nama acaranya apa nih? Ya udah mendadak drag aja karena waktu itu dadakan juga sebulan sebelum acara. Konsepnya ini. Jadi masalah live, masalah terus kita bikin acara, kita tawarin ke sponsor segala macam itu sebulan sebelum acara. Dadakan banget gitu kan. Makanya kita mendadak drag deh gitu kan. Jadi ya udah kebetulan mungkin saya juga basic drag nggak ada gitu kan ya. Kalau dulu nonton balap liar jadi penonton doang gitu kan dan nggak tiap malam minggu juga gitu kan. Sekali-sekali aja lah gitu ngikutin. Terus kebetulan ada temen juga punya motor suka turun gitu. Dulu malah road race sering kalau ada seri Kejurnas Season tuh datang nonton. Tapi nonton. Kebetulan ada apa ya? Omnya temen itu pembalap juga, punya bengkel juga. Jadi kalau boleh tahu siapa? Namanya Sigit siapa gitu. Sigit PD. Bukan. Nggak tahu. Orang Jakarta. Oke. Dulu bengkelnya namanya Nismo. Nismo. Mungkin ada yang teman-teman nih. Oke, teman-teman ada yang tahu nih. Omnya
Paul. Nah, dulu kita pulang sekolah, bolos sekolah ya di Oh, ternyata masa-masa sekolahnya nggak jauh beda. Iya, motoris kita Motoris, iya. Sama gitu guys. Nah, karena waktu itu ngelihatnya gini, kita kenapa berani untuk ikut support techno, terus akhirnya kita putusin untuk live gitu ya. Kita ngelihat rencana kan Home and Away. Jadi memang sebenarnya udah ada rencana Mendadak Drag 2 dari awal. Jadi itu yang pertama Away, yang kedua Home. Cuma kan mungkin ada beberapa situasi yang akhirnya dari kitanya sendiri juga agak ngerem, nggak berani untuk belum berani untuk merealisasikan. Di saat bersamaan juga pihak Ernunnya juga mungkin lagi goyang, akhirnya juga sedikit komunikasinya terhambat gitu ya, nggak lancar, terus akhirnya sampai dia mutusin untuk nggak mau datang ke Indonesia gitu, dan harus persuasif, harus pendekatan segala macam, sampai akhirnya ada komunikasi yang lebih baik. Dan tadinya dia mau datang, mau diundang gitu kan, cuma ya akhirnya kita milih yang lain gitu, kita ajak ke sini gitu. Tapi ya itu akhirnya karena udah takutnya kelamaan kan, 6 bulan itu lama. Ya, dari Desember ke Juni lama. Jadi udahlah, kita harus jalan nih gitu. Kita harus jalan, momennya juga pas. Terus kemarin kebetulan Om Ergus juga ke Thailand untuk ARC. Kohans juga ikutan event di sana. Ketemu sama teman-teman di sana, ngobrol-ngobrol. Ya udah, ayo jadiin aja gitu kan. Jadi ayo, nah kapannya itu rencana memang pertengahan tahun. Setelah kita cek jadwal segala macam, cuma punya 2 pilihan. Pertengahan Juni kalau nggak salah. Pertengahan Juni, ya, oke. Cuma teman-teman Thailand nggak bisa karena ada event. Gitu. Jadi minggu kedua Juni, teman-teman Thailand nggak bisa ada event. Jadi mereka cuma bisa sebelum atau setelah event yang di Thailand. Nah kalau setelah kan ada IDW. Kita sempat mikir juga apa kita gabung sama IDW gitu ya. Cuma kemarin pas di Jogja ngelihat ininya, waduh, kayaknya kalau gabung buat sekarang kita masih agak sungkan, enak gitu ya, gitu. Jadi mungkin karena idenya bikin banyak eksebisi gitu, kan. Jadi jadi mungkin ganggu lah. Iya. Takutnya gitu ya. Takutnya ya gitu. Kita punya ketakutan itu gitu. Dan mungkin untuk ngobrol dengan persiapan yang sangat pendek di event yang bukan punya kita gitu, itu kita jaga-jaga banget lah. Jangan sampai kita kesalahan gitu kan. Ya, merusak suasana dan lain-lain ya Om ya. Tapi Om Ergo sih komunikasi sama Om Boy juga gitu. Komunikasi minta izin juga gitu kan. Bahkan kelas-kelasnya juga kita ngikutin kelasnya dari IDW juga gitu. Dan ya intinya kolaborasi lah. Kita bukan pengen jadi kompetitor. Nah, bareng-bareng gitu. Sama-sama. Ya sebenarnya cuma niatnya adanya Mendadak Drag Bike itu meramaikan lagi ya suasana drag bike ya Om ya. Meramaikan, memeriahkan, menyambung yang kemarin juga belum tuntas karena kan banyak yang nanya. Itu dia. Ya kita akhirnya terpaksa bikin vlog untuk menjelaskan situasinya gitu kan. Tapi setelah itu kok kayaknya kalau kita cuma konten doang nggak asik ya. Kita realisasi kita jalanin aja gitu. Ya udah akhirnya ya mudah-mudahan bisa jalan lancar lah. Oke, amin. Jadi satu event yang ikut ngeramein. Amin. Iya sih. Kalau secara di real life-nya sekarang sudah lagi menjadi pusat perbincangan. Karena Mendadak Drag Bike kan tiba-tiba ada nih. Tiba-tiba muncul Mendadak Drag Bike. Apa ini event apa gitu kan? Terus waktu itu kan cuman ada Mendadak Drag Bike tulisan aja, belum ada kayak kelas-kelasnya dan lain-lain. Apa ini eventnya siapa dan seperti apa eventnya gitu kan? Oke, jadi benar-benar lagi ramai. Nah, oke, mungkin boleh dijelasin nih Om, Mendadak Drag Bike konsepnya seperti apa sih? Atau service apa yang ada di Mendadak Drag Bike besok? Sebenarnya sih kalau dari konsep mungkin nggak jauh beda dengan event-event resmi yang udah ada ya.
Cuma karena kita persiapannya juga mungkin terbatas secara waktu karena konfirmasi venue dan kesediaan teman-teman dari Thailand juga baru bisa kita konfirmasi di waktu itu. Akhirnya kita putuskan untuk tahun ini ya udah sekali dulu aja gitu. Yang penting menjembatani lah. Walaupun ada keinginan kalau memang lancar, sukses, bisa diterima dengan baik dan kita juga bisa nyelenggarain satu event yang baik juga. Mungkin tahun depan kita bikin seri. Oh gitu. guys, nih. Mungkin ya, belum pasti kalau itu. lancar ya. Kalau Lancar. Nih. Gitu. Ya, jadi guys teman-teman kalau besok di tanggal 34 ya, 34 Juni minggu depan ini lancar dan respon atau mungkin dampak dari adanya mendadak drag bike positif dan bisa membangun drag bike mungkin di tahun depan bakal ada seri ya Om ya. Mudah-mudahan. Dan itu menarik sih kalau ada seri dan hadiahnya juga nanti bisa dirembuk lagi biar lebih menarik lagi sesuai dengan kemasannya gitu. Ya mudah-mudahan lah, semoga ya pelan-pelan satu-satu kan, satu-satu kita jalanin. Dan saya sama Om Ergus kan nggak mungkin dengan kesibukan kita ya, nggak mungkin handle semuanya sendiri. Jadi memang akhirnya kita putuskan juga untuk kolaborasi. Dan kita koordinasi sama Om Hoki di Jogja. Iya. Om Oki mungkin ada yang Sama kenal ya teman-teman Om udah Bowo tidak juga. asing lagi. Kalau Om Bowo kalau nggak salah udah sering bikin event drag juga kan. Jadi ya tanpa teman-teman itu kita juga nggak bisa jalan gitu. Berarti besok event dari drag bike di Jogja ini gandeng beliau. Iya. Untuk EO-nya. Untuk EO dan juga untuk RC-nya. Oke. Ya itu dia Ini guys. resmi ya, kita lewat beliau-beliau kita izin ke ini juga, ini Jogja juga gitu kan, di Jateng gitu. Jadi ya mudah-mudahan Udah lancar ya Om ya. aman. Semuanya lancar, bisa menyemarakan lah. Amin. Dan dengan adanya Om Darius ikut serta dalam mendadak drag bike nih, adakah kalangan artis yang mendengar atau mungkin yang mengetahui dan responnya seperti apa ini? Kalau dari teman-teman yang udah saya kenalin kan ada Pak Haji Andre. Pak Haji Andre. Cuma kayaknya kalau untuk serius ke sana kayaknya dia belum. Terus ada Arafi. Kemarin kan sampai akhirnya motornya jadi. Bikin motor juga. Motornya jadi, terus dia bilang udah ikuti DW. Cuma di saat yang bersamaan kan saya nganterin motor kan malam takbiran tuh. Habis itu dia libur lebaran, dia sempat ke Bali. Balik udah sibuk lagi, saya juga syuting. Ini nggak ketemu lagi sampai hari ini, belum ketemu lagi. 2 kali batal terus gitu kan. Benar-benar waktunya gitu, ya. Jadi akhirnya dia juga nanya dan saya mau jelasin juga soal IDW kan enaknya ketemu duduk bareng-bareng. Kalau kemarin pas nganter kan dia juga sambil latihan tenis, sambil ya memang kesibukannya temen yang satu itu kan luar biasa ya. Jadi kita juga berusaha untuk mengerti lah gitu kan. Kita dikasih waktu, diterima aja udah seneng banget gitu. Jadi butuh waktu lebih untuk bisa ngobrol, ngasih gambaran, tapi antusias. Nah, tapi ada rencana nih besok di Mendadak Drag bakal kita eksebisiin motornya dia. Gitu. Berarti di tanggal 34 ini di Mendadak Drag Bike bakalan ada eksibisi. Jadi mungkin yang membedakan dengan event yang udah ada, event resminya race-nya tetap ada sesuai dengan kelas-kelasnya, tapi di luar itu ada eksibisi. Gitu. Nah, kemarin juga sempat kepikiran apakah 500 meter atau 402 gitu kan. Tapi saya nggak tahu keputusan terakhirnya, mungkin di Om Ergus sama Om Oki nanti bisa kita ditunggulah. Itu dia. 500 meter atau enggak gitu ya. Atau tetap 402. Yang jelas 201 dan 402 yang udah pasti. Yang udah pasti. Ya, Oke. Ya. Oke, bakal ada exhibition, partai exhibition karena kemarin benar-benar pertama kali di Indonesia, mungkin event pertama kali adanya exhibition kan kemarin nih di IDW, dan itu benar-benar antusias teman-teman pecinta drag bike itu luar biasa banget. Live Instagram yang tadinya ya di bawah 1000, ya 200-an, mungkin di bawah 500. Itu tembus 800. Ada 1000 yang nonton. Dan hanya itu pada saat laga itu.
Kalau live yang dari paginya biasa. Biasa. Waktu exhibitionnya langsung dul. Jadi Luar biasa banget saya sih lihat Galang. mungkin kalau race itu ada bedanya sama Thailand juga ya. Walaupun baru sekali ke Thailand, tapi kan mereka sistem bagan dan duel gitu kan, cari best time antara dua ini, dan itu kayaknya lebih seru. Orang lihat ada yang start bareng gitu kan. Itu kayaknya lebih, dan kayak street race kemarin yang start bareng gitu, itu kayaknya lebih menarik untuk sebagai tontonan gitu ya. Gitu. Jadi ya mungkin itu juga bisa dipertimbangkan untuk penyelenggara nantinya gitu kan. Jadi nah kemarin ketika eksebisi jadi seru karena kan masing-masing mewakili bengkel, ada dua pembalap joki yang akan berduel gitu kan, dan cari dua terbaik gitu ya, 3 kali start gitu, cari dua terbaik itu jadi greget Greget banget sih kalau kemarin. Jadi nanti akan kurang lebih konsepnya akan seperti itu, dan akan ada beberapa eksebisi, ada bengkel legend lah yang akan turun. Ya. Jakarta atau? Ya pokoknya legend lah. Legend ini masih oke. Mungkin bisa bantu dijawab di kolom komentar. Bengkel legend. Tekno mudah-mudahan juga turun. Tekno bakalan exhibition lagi. Dan ya itu motor mungkin Raffi sama saya. Motornya Om Darius. Kelasnya sama nih. 155 standar bebas. Mau upgrade pengapian kemarin setelah seri 1 IDW kan buat seri 2. Cuma saya tahan dulu, ntar beres dari mendadak baru nanti upgrade biar sama kayak Raffi motornya. Oke, berarti kan exhibition ada beberapa partai. Salah satunya motornya Om Darius sama Arafi. Iya. Wow. Kalau dari konsep sih sebenarnya banyak gitu. Sempet kemarin ngajak Maele. Ayo kita start pakai San Moria, Ninja, lu lawan gue gitu kan. Ya cuma balik lagi mungkin kapasitas kita belum cukup untuk bisa sampai ke sana gitu kan. Butuh waktu lah gitu. Jadi akhirnya itu kita pending dulu gitu. Karena udah event udah susah udah. Iya sih. Oke, jadi bakalan kita lihat besok di tanggal 34. Ini menurut saya pribadi sejauh ini event drag bike, acara drag bike yang ya mungkin dari kemasan yang biasa sampai yang mewah, tapi dengan adanya konsep baru yang baru-baru ini benar adanya laga exhibition, itu benar-benar konsep dari Thailand ya. Laga exhibition sebenarnya ini. Iya, jadi kalau di Thailand setahu saya memang bisa gitu di event resmi ada 2 bengkel yang ayo kita eksebisi. Ya udah ada satu sesi mereka cari 2 terbaik itu gitu. Nah kemarin Tekno lawan Airnon kan konsepnya juga seperti itu. Gitu. Oke, jadi adanya konsep baru dari Thailand yang masuk ke Indonesia itu benar-benar merubah atau mungkin memberi warna baru di drag bike. Contoh halnya dari yang di event IDW terakhir kemarin, benar-benar luar biasa banget responnya dan antusias teman-teman semua. Jadi apa ya, faktor ya kan, olahraga itu kan hiburan. Iya. Ya kan, olahraga itu juga ada unsur hiburannya. Nah, dengan duel itu, dengan eksebisi itu unsur hiburannya lebih kental. Iya sih, pasti kan? Lebih kental. Jadi ya menawarkan sesuatu dan apa buat penonton kan, selain untuk peserta mereka bisa menguji kemampuan motornya, kemampuan jokinya kan, ada penonton juga yang harus dipikirin kan. Penghobi-penghobi yang mungkin tidak sempat sampai di sirkuit ya, mungkin bisa datang gitu. Yang di sirkuit pun juga kan antusias pasti penontonnya. Karena penghobi drag bike ini luar biasa banget antusiasnya, dan komunitas drag bike ini memang di Indonesia itu udah gede banget gitu. Jadi Om Darius dengan adanya mendadak drag bike ini inginnya memuaskan penghobi sebenarnya. Ya bukan memuaskan lah, kasih satu hiburan aja. Hiburan yang puas atau enggak kan balik lagi masing-masing. Tapi kalau yang pecinta drag bike dengan adanya laga-laga seperti ini dan konsep-konsepnya Om Darius dan tim mendadak drag bike pasti puas sih. Nonton ada tontonan yang seperti ini gitu kan. Karena kita juga masih belajar gitu, masih banyak keterbatasan lah gitu ya.
nanti kayak live, kita ada live. Oke, ada live streaming juga berarti di Rencana ada live. Kita masih susun, tadi baru selesai video call juga, Zoom meeting untuk ngomongin rundown live-nya. Ya mudah-mudahan bisa mendekati yang kemarin di Thailand lah. Kalau sama persis mungkin belum. Kalau sama persis mungkin belum karena secara apa ya, infrastruktur dan mereka NGO kan event udah tahun-tahunan kan. Kita baru mulai. Baru mulai ini ya. Tipis-tipis lah. Ya mungkin kedepannya bakalan di konsep seperti NGO. Ya lebih ke apa ya, lebih ke showbiz ya. Pada akhirnya kan ketika jadi satu tontonan dia memang harus menarik kemasannya, gitu kan, isinya. Nah itu dia guys, event mendadak drag bike. Dan benar-benar udah 90% tingkat kematangannya nih, berarti kan udah sebentar lagi nih. Iya. Dan kemasannya dan Mau nggak konsep-konsepnya mau harus jalan. namanya dadakan gitu kan, semuanya dadakan. Dan itu udah dijelasin semua sama Om Darius soal konsep dan lain-lain, dan acara yang ada partai exhibitionnya juga. Dan semoga sih harapan saya ya Raffi bisa datang, jadi benar-benar menyaksikan motornya nih langsung gitu kan. Itu luar biasa banget, tapi susah ya. Kalau dia harus datang sih motornya nyampe udah bagus. Karena benar Arabian ya, waktunya luar biasa banget. Hampir 24 jam gitu. Nah itu dia. Dan ada benar-benar real, ada tim dan pembalap dari Thailand. Kalau pembalapnya sendiri ada berapa orang? Ada berapa joki Om? Kemungkinan 3. Kemungkinan 3. Jadi yang udah pasti Ebon sama Beng Bun Ho. Lalu ada 2 lagi antara Am Rayong atau Pek Chak Chai. Oke. Gitu. Sama timnya HBI akan bawa 2 motor. Itu dia. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran dengan motor konsep Thailand seperti apa wujud motor aslinya dan tatanannya seperti apa, nanti bisa datang di tanggal 3-4 Juni. Lihat langsung motor dari Thailand seperti apa sih penataannya dan lain-lainnya gitu guys. Mana sayang? Widih, mantap, dapat. Mantap. Oke. Thank you. Siap. Nah ini yang menarik juga bro, bahwa tadi kan udah sempat kita singgung ya, bahwa event seperti ini nih kita harus kolaborasi kan, nggak mungkin sendiri jalan sendiri itu nggak mungkin, pasti harus ngerangkul, harus sama support, harus gitu kerja kan. tim gitu ya. Iya gitu. Jadi kalau dari apa namanya, mungkin penggagasnya kan mungkin ada Om Ergus, ada saya, tapi kan Tekno bisa berjalan sejauh ini, bisa berangkat kan ke Thailand yang pertama itu kan juga kerja keras dari Om Dito sama Kohan sama Om Indra juga gitu kan. Jadi kolaborasi banyak pihak lah, dari tim Jogja ada Om Hoki sama Om Bowo gitu, dan timnya mereka gitu. IMI juga ngasih support juga, pihak kepolisian juga ngasih support gitu. Walaupun kemarin sempat ada apa namanya, ada omongan waktu ngajuin izin gitu, ini event siapa? Wah, eventnya Om Darius ya, ini pasti pasti rusuh nih. Rusuh. Kita gara-gara itu apa namanya, yang di Airdon? Bukan, yang di IDW. Exhibition kemarin Kan penonton masuk tuh, ya kan nggak nyangka kan bakal seramai itu kan. Dari start sampai finish. Kan kita juga penonton. Kita di situ penonton, akhirnya dijelasin juga Pak kemarin ya, mungkin apa namanya, karena pertama kali, pengalaman pertama gitu ya, tapi belajar dari situ kan, buat kedepannya justru apa namanya, mudah-mudahan yang kedepan ini bisa lebih rapi lah gitu kan gitu. Ini saya yang kena. Gara-gara kemarin saking hebohnya ya. Padahal kita awalnya juga nggak mau masuk kan. Tapi kurang greget kalau datang dari tapi udah rame. Jawa dia. Udah rame. Orangnya udah nyerobot. Emang harusnya kan nggak boleh. Udah ada tim pasukan khususnya IDW yang nahan di pintu itu. Tapi karena benar-benar antusiasnya pengen deket gitu kan, nerobos. Gitu, jadi ya mohon lah nanti buat teman-teman yang datang juga, kalau apa berkenan main ke Lanut Gading di event Mendadak Drag ya, minta tolong juga kerjasamanya supaya bukan apa-apa, nanti kedepannya kan pasti
pengen ada terus kayak gini Iya. kan. Nah kalau sampai nanti nggak dapat izin misalnya, gitu, bakalan nggak ada ya. catatan jadi susah Susah. kan. Nanti kalau Iya. nggak ada, kita juga yang nggak dapat hiburan. Iya, Iya. nanti ya teman-teman semua bakalan kehilangan hiburan yang seperti ini Ya. gitu. Nah, terus tontonan teman-teman seperti ini. vlogger nanti juga yang pengen live, kalau punya channel YouTube misalnya, ngomong aja nanti ke panitia, Oke. nanti kita kasih link streamingnya, gitu, gratis. Oke, nah itu dia. Jadi nggak perlu live di Nah, on the spot dengan kamera iya. biasa kan, dapat full spec langsung. Iya. Nah itu dia, nih udah dijelasin semua sama Om Darius untuk servisnya Mendadak Drag Bike. Dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk kedepannya di dunia drag bike. Selalu ada warna baru di dunia drag bike, biar penghobi ini selalu ada generasi-generasi yang muncul gitu, jadi nggak punah gitu. Iya sih, Bertumbuh lah. bertumbuh. Karena adanya mekanik baru, pembalap baru, dan ya pengennya sih selalu ada generasi-generasi yang baru yang muncul setelah adanya Mendadak Drag Bike ini. Amin. Amin. Oke, mungkin di terakhir sudah bahas untuk Mendadak Drag Bike nih, kan udah detail banget ya, udah dijelasin. Hari ini seperti apa nih? Hari ini. Tadi gimana nih di sirkuit nih? Semeru ya? Semeru. Semeru, Ya. oke. Jalur apa namanya? Sungai Lahar ya. Sungai Lahar, Sungai Semeru. Lahar dan Pinus di Pronojiwo. Seperti apa ini? Bagaimana cerita sedikit? Ini event Black Parade ketiga yang saya ikuti. Oh. Kan ini ke-11 ya. Hmm. Black Parade ke-11 saya ikut dari 9. Di Sembalun, Lombok. ya. Oh, Lombok. Terus Malino. Oke. Sama ini gitu, dan tahun ini dapat kado lah. Dapat kado spesial banget, naik kelas. Oh. Kelas pro pembalap Yang sekarang ini? Empire Oke. ya, Empire Demon gitu. Jadi ya kelihatan cupunya. Biasa nyalip-nyalipin orang seharian disalip terus. Tapi sirkuitnya ekstrim gak sih? Ekstrim mungkin ada beberapa titik yang cukup apa ya, bukan sedikit ekstrim lah. Sedikit ekstrim ya, sedikit ekstrim, nggak yang ekstrim banget, Yang gak hard gitu ya? tapi hard, Oh, technical. hard juga. Technical, Oh, oke. lebih ke technical. Batu-batunya gede-gede. Batu-batu lepasan, batu besar, terus ada yang memang harus pivot kanan kiri Oke. gitu, tebingan gitu ya. Tanahnya juga kayak labil gitu. Ya, yang di bagian tanah ada beberapa part yang licin, terus ada lembah yang juga batu-batunya udah lumut semua. Oh, gitu kan. iya. Sungai batu juga panjang gitu, tapi ya lumayan. Mungkin karena persiapan aja. Sebenarnya dari bulan lalu itu udah kondisi fisik terus. Cuma 2 minggu terakhir ini malah drop karena cuma bisa sekali olahraga. Jadi terus kemarin nyetir sendiri dari Jakarta. Oh, tidur sendiri. sendiri, supir Oh. tembang 12 jam. Guys, gila sih. Jakarta lumayan guys. Itu bangun udah pagi, nyampe sini subuh, tidur cuma sebentar. Terus persiapan seharian kan, semalam udah berusaha tidur cepat, dapat genset di sebelah. Jadi Ngorok. kebangun susah tidur. Jadi mungkin dia agak capek lah di jalur, agak capek. Terus tapi yang penting finish. Jalur sih kalau BP terkenal jalurnya memang seperti ini, dan selalu puas. Artinya ini salah satu event enduro yang dikemas secara menurut saya profesional. Benar-benar regulasi jelas, aturan jelas, semua tim di lapangan tahu apa yang harus dilakukan, tahu apa yang harus dijawab ke peserta kalau bertanya gitu ya. Terus kalau ada kondisi-kondisi medis misalnya atau evakuasi, itu juga pergerakannya juga sangat cepat koordinasinya. Jadi kita sebagai peserta nyaman gitu. Dan saya yang paling suka dari, meskipun ini event perdana saya ikut di Black Parade, service eventnya Service event ke para rider dan dan semuanya gitu, luar biasa sih. Luar biasa. Fasilitasnya. Walaupun Dan mungkin yang baru ikut, terutama kelas Ironclad ya, mungkin akan kaget karena salah satu karakteristik BP itu selalu ada screening point. Biasanya disebut Hellgate. Kalau di Lombok itu ada Hellgate, ya kan. Itu
Hellgate-nya sih cuma satu, tapi kita ngelihat ya ini Hellgate juga gitu karena selalu masuk ke satu titik di mana cuma bisa satu-satu ganti-gantian dengan obstacle yang berat. Nah, otomatis ada penumpukan di situ. Macet gitu Macet. kan, macet gitu. Nah, di situ butuh kedewasaan sebenarnya kita sebagai peserta. Kalau lo mau cepet, satu jangan serobot-serobotan, dua saling bantu aja. Minimal kita bantuin satu orang, kita dibantu satu orang. Udah, itu akan lebih cepat pergerakannya Daripada karena yang egois gitu ya. Semakin lama kita coba, semakin lama memaksain, yang ada kita nyelakain diri sendiri, nyelakain peserta lain. Karena kadang backflip, kadang jatuh ke kanan ke kiri, nimpa orang, nimpa motor gitu kan. Tapi kalau kita saling bantu, karena kan kalau di BP peserta sesama peserta masih boleh bantu. Iya. Tapi kalau dibantu warga, dibantu Nggak boleh ya? itu Iya. panitia apalagi nggak boleh. Nggak boleh ya. Gitu. Jadi sebenarnya di situ kita juga, even yang pro juga kadang saling bantu kok gitu. Saya juga hari ini juga beberapa kali dibantu gitu kan. Kalau enggak ya mungkin catatan waktunya makin molor. Gitu. Cuma karena udah punya kesadaran bahwa wah ini pro semua ngejar waktu mereka kayak peringkat 1 sampai 3 deh. Itu dari event pertama 3 kali lipat. Event kedua 2,5 kali lipat lah. Lamanya ya. Lebih lama gitu kan. Jadi mereka mungkin 3 jam udah finish, apa 2 jam udah finish, saya baru 4 jam, 5 jam finish gitu kan, ya wajar gitu kan, kita kan penghobi aja sebenarnya kan, pewarung lah. Tapi kali ini naik kelas dipaksa jadi petarung gitu. Nah, melihat itu, udahlah, yang penting finish, jadi nggak ada beban, yang penting finish nggak ada beban, jadi ketika udah ada yang nempel, saya kasih jalan. Ya udah salib aja, baru rasain gini rasanya disalib kalau lagi race ya. Yang ngincer nggak bisa ya kan. Gini rasanya gitu. Terus ya udah sambil konten. Jadi gonta-ganti baterai gitu kan. Itu mungkin udah 15 menit sendiri. Iya, pasti. Video lagi ngomong semenit gitu kan. Berapa kali tuh, berapa titik gitu. Jadi kalau dihitung-hitung ya oke lah gitu kan, masih nggak malu-maluin, nggak paling paling susah di titik poin yang mana nih Om? Kan ada 1 sampai 8. Iya. Oke, yang paling susah di 1 ya Pak? Paling susah itu sebenarnya ya itu Yang paling berat sih sebenarnya. Paling berat itu di 5. Oh 5. 5 itu 5 sebelum ini berarti ya, sebelum red zone. setelah red zone. Oh setelah red Pas zone. Oh 5, masuk. Ya. Oke. Jadi kalau yang lain sebenarnya kondisinya di lembah itu di 1 ke 2 ya. 1 ke 2 itu 2 ke 3 itu ada lembah kan. Itu karena kondisi ban sih. Kita udah pakai soft tapi pakai mos. Nah, tapi ukuran ban luar kita 120, jadi bannya tetap keras. Kurang ngegrip, kurang napak gitu kan. Nah, makanya tadi akhirnya ganti 140. Jadi biar besok lebih ngegrip. Jadi karena keras jadi akhirnya kita sering slide jatuh kayak gitu-gitu, kanan kiri harus nahan, harus counter lagi, jadi capek banget di situ. Iya sih. Tapi paling susah, paling teknikal itu ya di setelah 5 kita ngelewatin sungai-sungai, itu ya wajar lah ya, maksudnya asal konstan aja kan. Itu ada tanjakan yang memang harus pivot berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5 kali truk kanan Kayak kiri, SS gitu ya? Iya. Oke. Z itu bukan Oh SS, Z. beneran harus pivot. Kalau nggak pivot ya udah. Nah itu kan, dan dengan elevasi kemiringan yang seperti itu gitu ya, jadi lumayan kita jarang latihan kayak gitu ya kan. Jadi ya butuh waktu lah, mungkin sekitar saya nggak tahu 10 menitan di sana habis ya, karena beneran yang depan udah duluan, yang belakang juga sebelumnya kita saling bantu, saling tarik, tapi ngelihat di situ, waduh, omnya juga udah repot gitu kan, kita juga udah repot. Udahlah, daripada minta tolong ya coba sendiri-sendiri. Tapi ya udah, begitu capek istirahat gitu, tarik nafas dulu, minum dulu, mulai lagi. Ya untungnya akhirnya tembus. Tapi gini ya, aman. Yang Aman. capek-capek kan di sini nih, Aman. karena benar-benar goyang kanan, goyang kiri terus gitu. Iya, aman sih. Untung nggak ada cedera yang serius, mentok-mentok aja dikit. Ya, wajar lah. Iya. Wajar. Oke, jadi seperti itu cerita hari ini untuk di Black Parade Om Darius. Mungkin ada kata-kata atau mungkin satu kalimat untuk Black Parade hari ini. Wah, istimewa. Istimewa ya. Black Parade memang istimewa. Jadi event perdana saya juga datang di sini.
event enduro, dan ini baru benar-benar saya lihat event dan dengan kemasan yang luar biasa dan servis yang luar biasa. Dan ya kalau sayangnya ya emang sih kalau bukan peserta masuk di sirkuit nggak boleh, Bang. Sebenarnya ada beberapa titik bisa gitu, lebih ke untuk dokumentasi ya. Itu masih diperbolehkan. Tadi saya hanya stay di red zone aja, satu titik aja gitu. Iya. Itu masih ya red zone udah pasti boleh. Tapi sebelum red zone itu ada titik yang lewat jalur evakuasi itu bisa masuk ke situ. Tapi ya beneran cuma buat dokumentasi aja. Karena yang ditakutkan kan ikut ngebantuin, itu yang nggak boleh. Ikut ngebantuin itu yang nggak boleh. Oke, kita lihat besok di hari Minggu benar-benar ini lebih ekstrim lagi. Tenaga harus digaspol lagi. Jalannya kan sekarang udah pada hancur nih, udah dilewatin beberapa peserta gitu kan, tetap udah banyak yang berubah gitu kan. Lebih ekstra lagi besok kan Om. Besok full technical. Full technical ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu nih Om. Episode kali ini kita udah bahas tadi soal mendadak drag bike, sudah detail tadi, udah dijelasin, dan event hari ini di Black Parade juga udah cerita. Kita tidak mau mengurangi waktu istirahat Om Darius karena besok tempurnya lebih ekstra di hari ini Minggu. masih dangdutan tuh. Ya, semoga malam ini istirahatnya bisa tenang. Siap. Dan besok fit, fresh, dan bisa finish di depan. Siap. Amin. Dengan catatan waktu yang lebih finish cepat. aja. Iya sih. Kalau enduro itu bukan soal cc motor, besar kecilnya motor, cc motor, tapi lebih ke teknik ya Om ya. Sebenarnya besar kecil cc motor atau dimensi motor itu juga cukup berpengaruh. Iya ya. Tapi tergantung track. Nah, memang kalau udah event kayak gini positif negatif, kayak contohnya kan ada ini sedikit aja ya, sedikit. Oke. Kan kalau kelas build up, power motor pasti gede ya kan. Kalau di track yang lumayan open atau yang technical, benar, yang butuh range lebih panjang gitu ya, itu lebih enak gitu. Tapi kalau technical yang kayak range-nya pendek-pendek, terus mungkin di single track yang banyak pohon kanan kiri segala macem, banyak tekukan-tekukan gitu, pakai motor cc kecil lebih kencang gitu. Jadi teman-teman yang hari ini bawa 140 itu kencang banget. Gila itu. Itu kencang banget. Tapi begitu ketemu tanjakan yang pivot itu, ya dengan dimensi motor mereka PR. Cuma karena lebih ringan, ya didorong enak aja jatuhnya gitu kan. Kalau pakai wheel up, powernya lebih dapat gitu. Tapi ya kalau nggak bisa kontrol ya, iya sih. Ya sengsara juga gitu. Tadi kan. aku lihat juga di Empire yang di pagi hari tadi itu, yang di sekitar jam 9 jam 10-an. Kayaknya di depan. Iya. Wow, luar biasa banget. Saya disalip berapa puluh itu, banyak. 140 gila. 140 sih udah. Ya di BP 9 belum banyak. Nah, kalau di BP 9 pakai 140 sengsara. Karena batunya besar-besar. Gitu. Enak pakai wheel up memang gitu. Tapi kalau di Malino sama tadi enak gitu pakai 140 gitu, karena narrow banget, single track terus narrow, kanan kiri banyak akar, banyak sulur-sulur, banyak batang pohon segala macem, terus ada pohon melintang di atas, kita harus lewat bawahnya dengan karakteristik yang lebih pendek, tinggal gitu. Kalau pakai build up pas di bawah pohon ya kan, kadang harus turun ke bawah, kadang harus dimiringin gitu. Wah itu ya gitu kerja keras banget ya. Plus minus ya. Kalau udah kombinasi kayak gini ya tergantung panjang-panjangan jalur yang untuk ngejar waktunya kan. Nah, juga sekalian para readernya juga seperti apa, panik apa enggaknya. Kalau panik tetap konsentrasi buyar. Panik sih mungkin enggak ya. Ke fisiknya kuat sama mental. Nah, itu fisik itu sih. Kalau udah fisik kena, habis itu mental ya. Mental udah kena ya udah. Itu tadi susah enggak udah. finish, dah. Iya. Udahlah di sini aja gitu. Motor tinggal dievakuasi. Iya. Oke, jadi seperti itu cerita hari ini, dan luar biasa istimewa ya Om ya. Istimewa hari ini. Oke. Sampai jumpa lagi besok Om di track
di hari Minggu. Hari Minggu dan sampai ketemu di Jogja. Sampai ketemu di Jogja tanggal 3-4 Juni 2023 ini guys. Mantap. Jangan lupa datang, saksikan dan ikut support semua teman-teman yang nonton video ini. Bakalan meriah banget sih besok tanggal 34. Semoga. Ya kalau menurut saya pasti sih. Karena dengan konsep-konsep tadi yang udah dijelasin itu benar-benar luar biasa banget sih. Ya semoga berjalan dengan lancar, tidak ada kendala ya Om ya. Amin. Oke, terima kasih Om atas waktunya. Thank you. Maaf Sukses mengganggu terus. malam ini. Aman. Oke, terima kasih guys yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Dukung juga channelnya Om Darius. Soal channel ada pengumuman. Jadi iya. setelah event mendadak jadi event mendadak Drag 2 ini kayaknya bakal jadi konten motoran terakhir di Desinatria. Gitu. Setelah itu kita akan balikin ke core-nya, yaitu konten-konten seputar keluarganya. Gitu. Karena awalnya kita bikin memang buat keluarga pas lagi pandemi kan gitu. Jadi kita pengen balikin itu Tapi ada channel lagi nggak sih, Om? ada channel lagi namanya Oboy Garage. Itu udah ada, bisa mulai di-subscribe. Dan nanti mungkin di Mendadak Drag 2 ini juga akan ada part yang live-nya di Oboy Garage ini. Gitu. Nah, jadi teman-teman yang suka motor, suka drag bisa mulai subscribe di situ karena nanti konten-konten semua konten soal motoran akan kita publish, kita rilis di situ. Di Oboy Garage. Oboy Garage guys. OBOY Garage. Nah, itu dia tulisannya. Jangan lupa dipantau. Jadi benar-benar yang seputar otomotif ada di situ ya Om ya. Ada di situ semua. Oke, Gitu. Desinatria itu channel gua sendiri, kalau yang Desinatria keluarga. Gitu. Oke, itu dia. Iya sih, lebih biar gak kecampur-campur ya Om ya. Iya, karena apa ya? Ya udah waktunya. Karena dulu waktu kita bikin channel Desinatria sama tim, kan udah ada konten motoran juga. Masih terabas sama touring kan. Itu udah ada pembicaraan gitu. Kalau kita tembus 500.000 subscriber, kita bakal bikin channel khusus buat motoran gitu. Nggak pernah kepikiran masuk ke drag gitu. Kita mulai bersinggungan sama drag itu waktu restorasi Ninja pertama saya, Ninja hijau. Saya beli tahun 2006, kita restorasi, terus ternyata banyak yang komen. Ya mungkin dari yang anak-anak yang suka ngikutin perjalanan di terabasan sama touring, mungkin suka drag juga gitu kan. Jadi mereka begitu ngeliat saya punya Ninja, Om bikin drag gitu. Itu jadi ya, akhirnya nyebur juga ke drag, sampai punya motor juga. Ya sekarang kayaknya udah waktunya untuk kita bikin channel sendiri khusus untuk otomotif. Nah itu dia, itu udah ada di Oboy Garage. Nah jangan lupa didukung, subscribe, dan jangan sampai kelewatan nih episode Om Darius di channel barunya. Dan yang masih ingin mengikuti channel Desinatria, it's okay, dan itu nanti bakalan ada keseharian daily vlog ya, daily vlog keluarga. Iya, vlog mungkin ada, vlog tetap kalau mungkin jalan-jalan, kalau liburan gitu. Kalau daily sih kayaknya enggak daily vlog, lebih ke liburan. Terus mungkin kita punya sketsa komedi sebenarnya. Nah itu yang dia. udah cukup lama nggak kita bikin karena masing-masing sibuk. Sama mungkin ada podcast nanti. Itu dia. Itu playlistnya sudah ada semua nih guys. Tinggal nanti dipilih aja mau nonton yang mana. Oke, mungkin waktunya sampai di sini dulu kita sama Om Darius. Oke, saling support semuanya biar kita maju bareng semuanya. Amin. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Support selalu. Tetap di rumah aja ya, sayangi keluarga Anda. Stay at home with Maniac Racing Indonesia. Bye. Mantap.